Rasa tersisi dalam struktur kekuasaan di Sulawesi Selatan tidak bisa dilihat dari satu perspektif saja ya. Ini kompleks, saya kira gabungan dari banyak hal. Ini juga tentang bagaimana pembangunan bisa lebih dekat kepada masyarakat. merasa dianaktirikan. Kalau kita lihat bahwa Luwu Raya itu daerah-daerah yang punya potensi penghasilan terutama dari tambang, itu tentu memberikan kontribusi besar sebenarnya kepada negara gitu. Lalu yang kita dapatkan feedback itu tidak begitu menggembirakan. Aksi itu tidak akan berhasil ketika tidak ada dukungan daripada masyarakat. Dan sejauh ini didukung. Sejauh ini didukung, teman-teman bertahan 5 hari tanpa ada konflik tersatu pun yang kemudian terjadi karena adanya dukungan dari masyarakat. Pokoknya aspirasi provinsi ini kita akan gas terus. Di Luwu Raya ada momentum namanya peringatan Hari Perlawanan Rakyat Luwu. Pemekaran Provinsi Luwu Raya kembali menjadi isu nasional. Dari jalan-jalan perbatasan yang diblokade hingga pernyataan dukungan para kepala daerah, tokoh adat, anggota DPRD setempat. 4 daerah, Kota Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Luwu menuntut satu hal: berpisah dari Sulawesi Selatan dan berdiri sebagai provinsi sendiri. Tuntutan ini bukan sekedar aksi spontan, sebab Luwu Raya bicara tentang jarak, sejarah, kekayaan alam, dan rasa keadilan. Pertanyaannya, apakah tuntutan ini akan menemukan jalannya atau kembali terhenti oleh kebijakan pusat? Hari ini kita tidak akan berbicara romantisme sejarah. Kita akan berbicara politik kekuasaan, keberanian negara, dan batas kesabaran daerah. Sengaja saya menghadirkan 2 narasumber di studio Kata Bangda, Sekretaris Kerukunan Keluarga Luwu Raya Asri Tada, dan mahasiswa dari IPMIL Luwu ya, Haikal. Saya panggil Opu atau Asri aja nih? Asri aja. Kalau saya panggil Opu nggak apa-apa ya, karena saya menghargai Anda. Opu, Asri. Pemekaran Provinsi Luwu Raya bukan isu baru ya. Sudah diperjuangkan berkali-kali dan selalu gagal. Apa yang secara politik berbeda hari ini sehingga Anda yakin perjuangan kali ini tidak akan kembali mentok? Sebenarnya bukan selalu gagal ya. Belum berhasil aja. Ini cuma persoalan waktu saya kira. Karena kalau kita melihat ke belakang dari sejarah perjuangan untuk menjadikan Luwu Raya itu sebagai daerah otonom, memang sudah berlangsung 80 tahun ya. Capek gak? Enggak. Bahkan eskalasi terakhir ini kan sangat meningkat ya. Semakin tak perubahannya ini ya. Tahun ini eskalasinya luar biasa. Dan itu melibatkan hampir semua stakeholder. Sayanya terlibat. Ya. Sampai-sampai Abang udah manggil kita untuk bicarain seperti ini. Jadi memang agak berbeda eskalasi yang terjadi tahun ini. Dan saya kira itu menjadi wujud bahwa memang ada harapan yang terpendam begitu lama dan kemudian mendapatkan momentum untuk kembali digaungkan gitu. Apalagi sekarang kita berhadapan dengan presiden yang baru gitu. Kira-kira dia dukung nggak? Oh tentu. Seberapa yakin Anda Presiden Prabowo mendukung Anda? Kita mengenal Presiden Prabowo ya. Prabowo secara personal itu orang yang menghargai sejarah. Selalu beliau bilang jas merah gitu. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kemudian dalam beberapa peristiwa kita melihat beliau sangat menghormati, menghargai eksistensi kedatuan, kerajaan, kesultanan gitu. Jadi ada harapan yang begitu besar terhadap beliau untuk bisa mendengarkan sekaligus menengok kembali gitu. Peristiwa sejarah kenapa kemudian kedatuan Luwu kita sebut yang pertama kali mengakui kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat sudah diproklamasikan. Itu iya. Itu cuma berselang 2 hari gitu dalam sejarahnya. Jadi ketika diproklamasikan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus, tanggal 19 Agustus itu sudah mengatakan bahwa kedatuan Luwu bergabung ke Indonesia. Apakah gerakan ini benar-benar lahir dari konsensus rakyat lintas wilayah atau sesungguhnya didorong oleh kekecewaan elit di daerah yang merasa tersisi dalam struktur kekuasaan di Sulawesi Selatan? Ini tidak bisa dilihat dari satu perspektif saja ya. Ini kompleks. Saya kira gabungan dari banyak hal.
selain dari aspek sejarah, ini juga tentang keadilan ekonomi. Ini juga tentang bagaimana pembangunan bisa lebih dekat kepada masyarakat. Merasa dianaktirikan? Kalau kita lihat infrastruktur di Luwu Raya, itu mungkin sedikit menyedihkan gitu ya. Kenapa mungkin? Nah, orang lain di daerah lain punya perspektif yang berbeda barangkali. Saya sebut itu mungkin menyedihkan karena kalau kita lihat bahwa Luwu Raya itu daerah-daerah yang punya potensi penghasilan terutama dari tambang, itu tentu memberikan kontribusi besar sebenarnya kepada negara gitu. Lalu yang kita dapatkan feedback itu tidak begitu menggembirakan seperti itu. Jadi ada semacam kekecewaan dalam tanda kutip ya. Sehingga sebenarnya kan begini, kalau kita menjadi daerah otonom baru, tentu kita punya kewenangan untuk mengatur, mengelola dan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi-potensi sumber daya alam yang kita punya gitu. Dan sebesar-besarnya untuk pembangunan rakyat Luwu Raya seperti itu. Di luar dari itu semua, bahwa rentang kendali dari ibu kota provinsi Sulsel, Makassar dengan Palopo misalnya yang sangat jauh 500 km lebih ya, seperti itu membuat ini jarak pelayanan ini menjadi jauh gitu. Kesenjangan sosialnya ini ya? Ya tentu, itu kan konsekuensinya. Orang sakit harus dirujuk ke sini misalnya. Orang cari tempat kuliah lebih bagus harus ke Makassar misalnya. Saya punya pacar di Palopo nggak enak. Nah itu dia. Oke, siapa yang saat ini yang memegang kendali strategi perjuangan? Saya mau tanya. Ada yang menarik sebenarnya di perkembangan terakhir bahwa ikhtiar untuk mewujudkan daerah otonom Luwu Raya, provinsi Luwu Raya itu sudah melibatkan hampir semua stakeholder gitu. Jadi mulai dari unsur kedatuan, kemudian dari paguyuban, kerukunan keluarga Luwu Raya, kemudian dari unsur pemerintah daerah. Kita sudah sangat bersatu hari ini sebenarnya. Hampir semuanya kepala daerah, bukan hampir semua. Semua kepala daerah sudah punya tekad yang sama. Kemarin di momentum Hari Jadi Luwu, peringatan Hari Jadi Luwu di Kedatuan Luwu, semua kepala daerah, 4 kepala daerah itu menekan komitmen bersama dengan Datu Luwu untuk bersama-sama mewujudkan provinsi ini. Jadi ada perkembangan yang begitu menggembirakan, ditambah dengan bagaimana heroisme ya yang ditunjukkan oleh warga lokal Luwu Raya. Gitu. Kemarin kita saksikan banyak sekali aksi-aksi blokade jalan, ekspresi bahwa ini daerah harus jadi provinsi, dan itu merata sampai ke Luwu Timur. Gitu. Tapi banyak yang ngeluh. Ini konsekuensi perjuangan gitu. Nggak ada yang gratis dalam perjuangan. Nanti saya tanya sama mahasiswa nih. Nanti saya ke pimpinan Anda dulu nih. Apakah ada kepemimpinan politik yang jelas atau gerakan ini masih bersifat tekanan moral tanpa komando nasional? Sekarang relatif lebih jelas gitu, karena dari seberapa jelas? Dari Kedatuan bersama dengan kerukunan keluarga Luwu Raya itu sudah membentuk badan pekerja, pembentukan provinsi. Kita ada tim yang bekerja termasuk di Jakarta, itu bersinergi dengan 4 kepala daerah se-Luwu Raya. Ini udah kompak nih 4-4-nya nih. Insya Allah udah kompak. Makanya kita punya optimisme yang sangat besar. Ditambah dari tadi kita punya harapan, kita punya positive thinking terhadap Presiden Prabowo gitu, bahwa niatan ini bisa dia berikan jalan, akses, terutama sebenarnya permintaan kalau dalam kesejarahannya Datu Luwu itu dijanjikan untuk menjadikan Luwu itu daerah istimewa. Kayak Jogja lah ya. Ada khususan. Iya. Dan itu sebenarnya sangat logis, punya alasan yang cukup kuat. Lu yang ngakuin kedaulatan kita, kemerdekaan. Iya. Jadi kan Pak Ridwan Said di sejarawan kita pernah bilang begitu, bahwa sebenarnya di masa-masa awal proklamasi kemerdekaan, Indonesia sudah tidak punya daerah gitu, tidak punya kewilayahan, tidak ada kedaulatan. Tapi lu hadir. Lu lah di hari ketiga itu mengakui kedaulatan. Kemudian setelah itu tanggal 5 September 45 itu Jogja mengikuti. Sultan Jogja keluarkan amanat bahwa Jogja bergabung dalam NKRI. Nah, ada satu hal yang sebenarnya kita harus highlight, bahwa di Sulsel peran Kedatuan Luwu di tahap-tahap awal kemerdekaan bangsa ini itu sebenarnya sangat signifikan gitu. Nah, setelah Datu Ande Jema mengakui kemerdekaan, bergabung ke NKRI tanpa syarat, beliau kemudian menginisiasi pembentukan organisasi namanya Soekarno Muda gitu. Soekarno Muda. Nah, setelah itu beliau kemudian dengan hubungan kekerabatan dengan semua kerajaan-kerajaan besar di Sulsel, Bone, Goa misalnya, itu menginisiasi untuk menyampaikan pesan yang sama. Kita bergabung di NKRI. Ya, ini Anda bicara atas nama
Kerukunan Keluarga Luhur Raya, sejauh mana organisasi ini siap berubah dari simbol kultural menjadi aktor politik yang berhadapan langsung dengan negara? Ayo. Kerukunan ini kan Pak Guyuban ya, sebenarnya salah satu yang menjadi dasar kenapa Kerukunan Keluarga Luhur Raya dibentuk itu untuk mewujudkan mimpi Provinsi Luhur Raya. Ini udah berapa? Udah berapa tahun nih organisasi? 70 tahun. 70 tahun. Jadi cuma berselang 10 tahun Indonesia merdeka. Iya. Langsung dibikin. Jadi inisiatif Secepat itu. Nenek moyang Anda dulu. Iya, dan ini sudah dari generasi ke generasi. Sekarang kan tahun 2026 kita memperingati hari ulang tahun KKLR yang ke-70. Nggak bosan. Perlawanan rakyat dulu yang ke-80. Nggak bosan. Nggak bosan. Ini energi yang Capek nggak? pernah mati. Capek nggak? Nggak. Ini bagian dari tanggung jawab sejarah. Karena sebenarnya amanat untuk menjadi daerah otonom Provinsi Luhur Raya itu amanat Datuluan di Jema sebenarnya. Wah, Sebelum beliau wafat, itu diamanatkan kepada generasi pelanjut. kali itu, Ini harus terwujud. kali itu masih bisa dilawan kalau beliau. Iya, makanya eksalasi tidak bisa dibendung. Nggak usah. Ya. Oke, sebelum saya ke Anda ya, secara realistis ya, apa pembeda Luhur Raya dibandingkan dengan daerah lain yang juga ingin mekar, tapi tertahan dengan moratorium? Kan kita tahu salah satu kendala oleh masalah itu karena moratorium belum dicabut. Apa perbedaannya? Saya mengutip pernyataan Pak Mendagri Tito Wah, beberapa waktu lalu, beberapa bulan yang lalu kalau tidak salah. Jadi Pak Tito bilang begini, moratorium itu sesungguhnya hanya berlaku untuk usulan pembentukan kabupaten, kota, atau provinsi baru. Tidak berlaku untuk daerah istimewa, usulan daerah istimewa. maksudnya Satu poin. Daerah-daerah yang punya kekhususan, alasan khusus misalnya, itu bisa mengajukan pembentukan daerah istimewa langsung ke Kemendagri. Tidak terhalang oleh aturan moratorium. Begitu eksplisit sebenarnya pesan dari Pak Tito. Gitu. Saat ini ada beberapa usulan daerah istimewa sudah masuk di Kemendagri. Gitu. Dan ini menjadi salah satu celah bagi Luhur Raya sesungguhnya untuk menjadi daerah otonom sendiri. Gitu. Ada kekhususan, ada keistimewaan yang diberikan berdasarkan janji sejarah Presiden Soekarno waktu itu. Dan ini kalau menurut saya kalau ini betul-betul terwujud dengan misalnya Presiden memberikan diskresi untuk ini seperti itu, Luhur Raya akan menjadi sebuah daerah khusus. kayak partai aja diskusi ya. Makanya juga Presiden gitu. Dia punya hak. Iya, yang tersangka aja bisa jadi nggak ditersangkain. Jadi kan kita punya harapan besar sebenarnya sama Presiden Prabowo. Ini Mau nggak dia? 30 tahun. Komunikasinya sejauh ini gimana? Mahasiswa sama KKLR sama Prabowo Presiden? Sudah ada tim yang bekerja mencoba untuk menyambungkan komunikasi, tentu dengan dukungan dari semua pihak. Kalau misalkan tahun ini tidak terwujud, ya udahlah, jangan nanti Pilpres mendatang jangan menangin Prabowo lah. Enggak, itu. Pokoknya aspirasi provinsi ini kita akan gas terus. Gitu. Terwujud. Ya. Jadi di Luhur Raya ada momentum namanya peringatan Hari Perlawanan Rakyat Luhur. Itu setiap tanggal 23 Januari, bro. Itu udah berapa tahun tuh? Itu sudah peringatan yang ke-80. Tahun ini 80. Jadi momentum Pas Indonesia Januari, Indonesia merdeka dia ini ya. iya 23 Januari 46 itu. Itu ada peristiwa perang kolosal melawan Belanda yang sebenarnya eskalasinya lebih besar gitu, dibandingkan dengan serangan umum 1 Maret. Nih ada nggak roadmap politik yang konkret atau gerakan ini masih bertumpu pada ketekanan massa dan soliditas emosional? Roadmap ada. Tapi kalau bicara provinsi sebenarnya dalam roadmap yang kita sudah sepakati baik antara Paguyuban KKLR dengan Kedatuan serta pemerintah daerah seluruh raya. Secara normatif kita mau terbentuk dulu Kabupaten Luhur Tengah ya, sebagai prasyarat mencukupkan administrasi 5 kabupaten kota, lalu kemudian membentuk Provinsi Luhur Raya. Itu normatif ya. Di luar dari opsi yang tadi yang saya sebutkan. Bahwa sebenarnya kalau ini bisa masuk sebagai usulan daerah istimewa dan Presiden memberikan lampu hijau, itu malah lebih cepat lagi. Saya ada pikiran liar nih. Kalau Luhur Tengah terbentuk, Anda jadi bupati di sana. Dukung ya. Sahabat saya nih. Baik, Opo Asri, kita keep dulu sebentar. Saya mau ke adik-adik pengurus Ikatan Pelajar Mahasiswa Luhur. Ini pertanyaan. Siap ya? Kalian nutup jalan dan perbatasan wilayah. Apakah ini bentuk keputusasaan karena jalur elit dan birokrasi dianggap gagal? Betul sekali Kak. Sebenarnya kenapa kemudian teman-teman itu kemudian melakukan aksi demonstrasi?
Karena teman-teman punya satu konsep pemahaman bahwasanya demonstrasi itu kemudian menjadi instrumen akhir dalam menyampaikan suatu aspirasi. Artinya kenapa kemudian terjadi demonstrasi? Karena adanya komunikasi yang gagal. Artinya teman-teman sebelum melakukan demonstrasi di Hari Perlawanan Rakyat Telu itu 23 Januari, teman-teman sudah beberapa kali ingin menyampaikan audiens dengan para tokoh-tokoh elit misalnya. Tetapi Tokoh-tokoh elit yang dimaksud siapa nih? stakeholder yang terkait, misalnya dinas pemerintahan, gubernur dan segala macam, Nggak mau. itu tidak ada respon yang kemudian diberikan teman-teman. Teman-teman sudah beberapa kali menyurat untuk melakukan audiens untuk Nyuratnya kemana? Ke rumah jabatan atau ke kantor gubernur? Ya dia nggak pernah masuk kantor, gimana ceritanya? bahkan begini Kak, sebelum teman-teman berangkat ke daerah menutup akses yang kemudian terjadi di provinsi Lurai ini, kita sebut saja provinsi Lurai ya. Karena sebelumnya teman-teman sudah melakukan aksi demonstrasi di depan kantor gubernur Ya, dan terjadi chaos karena tidak adanya besok yang pun yang kemudian menerima aspirasi teman-teman. Artinya ini adalah langkah konkret yang pada saat itu dilakukan teman-teman sebagai bentuk kekacauan sebenarnya. Karena ada sengaja ya berarti ya, kemarin kesal gitu, bisa dikatakan kesal dan kekecewaan itu terjadi pada saat terakumulasi. Siap. Besok-besok mau terima saran, besok-besok kalau mau demo jangan kantor gubernur, Cuman demo dulu di rumah jabatan. Karena dia lebih gubernur tuh lebih sering berkantor di rumah jabatan daripada di kantor gubernur. Pertanyaan kedua, perwakilan mahasiswa sudah pernah bertemu kan? Oke, belum pernah. Ini bisa nggak diceritakan, bisa diceritakan suasana pertemuan tersebut sehingga katanya seluruh yang hadir merasa kecewa. Kemarin kan sempat ketemu di rumah jabatan. Itu gimana? itu kan diinisiasi oleh gubernur langsung yang kemudian teman-teman ini diundang oleh kepala-kepala daerah. Misalnya saya kemudian kemarin diundang oleh Bapak Bupati Luwu karena saya dari Kabupaten Luwu. Ya. Itu kemudian mendapat undangan untuk bagaimana mewakili teman-teman. Niatnya teman-teman, pikirannya teman-teman untuk hadir itu ada sesi diskusi yang kemudian terjadi. Enggak ada. Ada sesi diskusi. Tapi nyatanya di dalam kondisi itu tidak ada. Ibaratnya kita diberikan ceramah. Dan tidak ada interupsi. Apa poin ceramah yang dikasih sama gubernur kemarin? Punya adalah realisasi pembangunan yang kemudian terjadi di provinsi Oh, yang pernah dia lakukan. lakukan. Nggak masuk di multi year kan proyek? Nggak masuk kan? Setahu saya nggak masuk. Tapi tiba-tiba ada eskalasi gerakan teman-teman di Luraya, langsung dikasih. Bahkan paling yang saya paling merasa kecewa adalah teman-teman diberikan perwakilan untuk menyampaikan aspirasi itu sebatas 5 menit. 5 menit diberikan aspirasi, terus kemudian Bapak Gubernur ini itu berbicara tanpa waktu yang kemudian ditentukan. Dibentukan dan ceramah tanpa ada sesi diskusi. Makanya ketika berseliweran di sosial media, itu kemudian terlihat bagaimana teman-teman itu ingin berdialog pada saat selesai kegiatan itu, tapi tidak digubris oleh Ya nggak berani loh dia. Sampai kapan nih teman-teman IPMIR mahasiswa akan melakukan aksi di jalanan? sama dengan yang disampaikan orang tua kami sebutnya sebagai orang tua KKLR ini, bahwasanya komitmen itu akan tetap berjalan, sinergitas antara IPMIR dan KKLR itu harus tetap berjalan. Artinya ketika orang tua kami ini mengatakan bahwa Berhenti? daripada Kalau bisa dibilang berhenti, berhenti. saya pikir orang tua tidak akan pernah mengatakan berhenti selama perjuangan itu tetap pada koridornya. Bakal mau ngomong berhenti nggak KLR? Sampai terbentuk provinsi. Nggak bakal mau berhenti. Semua dinamis ya. Jadi kita sangat menghargai, mengapresiasi aksi dari adik-adik mahasiswa dalam beberapa waktu terakhir gitu. Karena kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini perhatian nasional itu begitu besar. Saya ini baru kali ini ikutan isu itu. Ya. Dulu-dulu Aksi mereka, dulu nggak, ini gara-gara mereka itu kan aksi mereka. nyadarin kita akhirnya. Bayangkan sekarang malah ada gerakan di setiap kantor kepala desa itu ada spanduk besar mendukung provinsi seluruh raya. Seperti itu. Jadi ini hampir bisa kita gambarkan ya sebagai sebuah kegairahan baru. Ada lahir dari kesadaran mimpi selesai ini tahun, Pak. Mimpi sudah puluhan tahun. Sekarang pertanyaannya, kenapa belum bisa jadi provinsi? Pada saat hampir semua prasyarat itu terpenuhi. Lo kan masih kurang satu. Itu aja. Sisa Tapi itu kalau ada diskresi presiden berikan ini daerah keistimewaan misal, seperti itu. Sebagaimana janji Presiden Soekarno kepada Datu Andi Jima pada waktu itu, mengikut kepada apa yang terjadi di Jogja misalnya. kita kembali lagi ke dia nih.
saya akan kuliti dia nih. Saya melihat di media sosial antrean kendaraan panjang akibat aksi teman-teman di IPMIL. Menutup jalan, tapi di satu sisi ini ironis. Sedih saya lihat warga justru menyediakan makanan bagi mereka. Ini gimana? Kalau saya melihatnya bukan rasa sedih sebenarnya, tapi ini yang Terharu lah. ini yang menjadi semangat yang kemudian terbangun dari teman-teman mahasiswa. Artinya masyarakat Tanah Luwu atau pada saat itu yang kemudian teman-teman lokasi untuk melakukan aksi demonstrasi yaitu Kabupaten Luwu Tengah, artinya masyarakat sudah resah selama 40 tahun hidup di daerah yang penuh dengan ketidakadilan. Saya sebut yang penuh dengan ketidakadilan. Artinya apa yang kemudian dilakukan masyarakat, jujur saja kami melakukan aksi selama 5 hari, aksi demonstrasi full jalan Trans Sulawesi, dan perlu kita ketahui bersama bahwa aksi itu tidak akan berhasil ketika tidak ada dukungan daripada masyarakat. Itu. Dan sejauh ini didukung. Sejauh ini didukung, teman-teman bertahan 5 hari tanpa ada konflik tersatu pun yang kemudian terjadi karena adanya dukungan dari masyarakat. Artinya masyarakat ini itu kemudian sudah resah. Maksudnya mereka lahir daripada daerah yang tidak adil untuk mereka. Daerah yang kemudian bisa saya dikatakan wanwa ngopoto newale ya kan? Apa tuh artinya itu? Daerah yang mampu menghidupi dirinya, tetapi dia tidak adil untuk masyarakat itu sendiri. Misalnya saya ambil satu contoh kasus kan, misalnya di daerah Walintang Lamasi. Di daerah Walintang Lamasi itu kemudian daerah yang kemudian terbagi dari induknya. Artinya di Kabupaten Luwu itu ada satu kota yang kemudian membagi 2 wilayahnya, wilayah selatan dan wilayah utara. Oke. Itu. Wilayah utara ini yang disebut sebagai Walintang Lamasi atau yang disebut sebagai CDOB. Ini Otonomi Baru. Ini yang Walmas ya. Iya. Luwu Tengah ini ya. Posisinya di antara Luwu Palopo. Iya, kita sebut itu enclave. Jadi dia seperti Apa tuh? nyempil ya. Dia Oh, dia nyempil. terpisah dari induknya, dipisah oleh Kota Palopo. Jadi secara administratif Ini ya. masyarakat Walmas itu kalau mau ngurus dokumen kependudukan yang harus ke ibu kota, dia harus lewati Palopo dulu. Seperti itu. Masya Allah. Jadi itu sebenarnya salah satu alasan kenapa teman-teman di Walmas, dan itu sangat rasional untuk menjadi sebuah kabupaten baru. Apalagi persyaratan sudah terpenuhi. Luwu Tengah itu malah sudah jauh beberapa puluh tahun yang lalu sudah masuk usulan untuk Dulu CDOB. dari tahun berapa dia masuk? Kalau udah 2014 ya. 2015. Itu sudah ada rancangan undang-undangnya. Nggak ada realisasi sampai sekarang. Itu yang kita tunggu. Dan jadi pada akhirnya RUU untuk Kabupaten Luwu Tengah itu kemudian terhambat karena kebijakan moratorium. Itu aja. RUU sudah ada, amanat presiden sudah ada, kajian akademis kelayakan wilayah sudah ada, semua sudah lengkap. Jadi makanya dalam rekomendasi silaturahmi nasional Wijato Luwu yang kedua di Palopo tanggal 21 Januari kemarin, dan juga surat resmi Datu Luwu kepada Presiden Prabowo Subianto setelah melakukan tudang adat di Kedatuan Luwu kemarin, itu menyebutkan bahwa yang kita inginkan Bapak Presiden membuka ruang untuk pembentukan daerah otonom baru Kabupaten Luwu Tengah sekaligus Provinsi Luwu Raya, atau memberikan status keistimewaan kepada Provinsi Luwu Raya. Seperti ini. Kalau pemekaran kembali gagal, apakah teman-teman mahasiswa dalam hal ini IPMIL sebagai garda terdepan siap mengubah strategi dari gerakan jalanan menjadi gerakan politik jangka panjang? Ini Kak, dan saya harap gerakan ini tidak pernah gagal, pemekaran ini tidak pernah gagal, cuma tertunda ya Kak. Ini proses aja nih. Ini tundanya lama banget, udah 70 tahun nggak jalan-jalan gimana? Dan biasa hasilnya lebih enak gitu. Kalau kesabaran dipertahankan dalam waktu yang cukup lama gitu. Ya. Pemerintah sekarang punya alasan moratorium, ya kan? Meskipun memang kebijakan itu sebenarnya kebijakan yang sesungguhnya tidak tertulis, gitu. Cuman memang dalam Undang-Undang 23 2014 itu tentang pemerintahan daerah memang ada beberapa perangkat yang harus ada dulu gitu. Ada peraturan pemerintah yang kita tunggu untuk diterbitkan, dan seharusnya di awal 2026 ini itu akan membuka peluang kepada daerah-daerah yang selama ini sudah diusulkan sebagai calon daerah otonom baru untuk bisa dimekarkan sebagai daerah persiapan gitu.
daerah persiapan pemekaran. Kalau konsepnya undang-undang itu gitu. Tapi di luar dari itu sebenarnya pemerintah kita harapkan untuk bisa membuka ruang yang lebih luas. Karena sesungguhnya pemekaran itu kebutuhan gitu. Ini bukan tuntutan, ini kebutuhan. Luhur Raya kalau tidak dimekarkan akan begitu-begitu saja. Ini jauh sekali dari provinsi. Sulawesi Selatan ini malah. Ketika kami diskusi dengan salah seorang pakar perencanaan kewilayahan, Sulawesi Selatan ini harus dimekarkan paling tidak 5 provinsi. Seperti itu, untuk bisa mencapai titik optimal pengembangan wilayah. Dengan 24 kabupaten kota sekarang di Sulsel, itu agak sulit untuk bisa mendistribusikan kita punya rencana strategi sebenarnya. Luhur Raya ada di situ. Luhur Raya ini mau dikembangkan jadi apa? Kalau dia jadi daerah otonom sendiri, jadi provinsi, tentu punya keleluasan yang lebih besar untuk bisa merencanakan ini masa depan daerah mau dikemanakan. Potensi yang kita punya mau dikelola bagaimana. Hari ini misalnya kalau teman-teman mau ke Seko di Luhut Utara, itu luar biasa penderitaan itu perjuangannya. Belum lagi ke Rampi, misalnya, ke Rongkong dan sebagainya. Kita banyak masalah infrastruktur dan itu saya kira dengan konfigurasi yang sekarang, itu sepertinya sulit untuk bisa diselesaikan semuanya kalau daerah ini tidak dimekarkan. Jadi ini menjadi kebutuhan objektif, kemudian punya alasan rasional untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Di samping dari itu dibungkus karena punya alasan sejarah yang jelas. Ada peran yang begitu signifikan dari kedatuan Luwu di tahap-tahap awal kemerdekaan dan sampai mempertahankan kemerdekaan di masa-masa awal. Anda berdua kan sudah bertemu dengan Sulawesi Selatan, namun hasilnya nihil. Ya, saya ingin jawaban jujur. Apakah Pemprov Sulsel ini tidak mampu memperjuangkan Luhur Raya atau memang tidak punya kemauan politik? Saya mulai dulu dari Haikal. Saya menarik satu kesimpulan dari kejadian kemarin, yang pada saat teman-teman itu kemudian bertemu dengan Gubernur Sulawesi Selatan. Ketika pertanyaannya adalah apakah dia tidak punya kemampuan politik, saya pikir semua pejabat daerah punya kemampuan politik itu untuk bagaimana memperjuangkan pemekaran ini. Kemauan politik punya. Politik, apalagi sekelas gubernur, orang nomor 1 di Provinsi Sulawesi Selatan. Itu mungkin itu saya yang bisa. Bu Asri, Saya jadi ada sejumlah provinsi di luar Sulsel itu yang bahkan pemerintah provinsinya mengajukan usulan untuk pemekaran. ini gubernur kita nggak mau. Saya tidak tahu kalau soal mau atau tidak mau ya, tapi sebenarnya kan ini kebijakan berpihakan sebenarnya. Kenapa sih nggak mau emang? Kita nggak tahu, nanti abang tanya aja sama Pak Gubernur gitu. Tapi kan sebenarnya begini, ada persepsi yang menurut saya kurang tepat ya di mata publik bahwa ketika Luhur Raya itu pisah dari Sulsel maka Sulsel ambruk secara ekonomi gitu. Itu sesungguhnya keliru gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat data real berapa kontribusi ekonomi daerah 4 kabupaten kota di Luhur Raya terhadap Provinsi Sulawesi Selatan itu tidak cukup besar ya. Tapi itu yang beredar di. Nah, makanya saya sampaikan di sini. Kontribusi ekonomi Luhur Raya ke Sulsel itu tidak lebih dari 1 triliun per tahun. Berarti Itu dari royalti, pajak apa dan sebagainya. DBH apa semua. Berarti bohong itu ya yang beredar bahwa 1 triliun di Danau Luhur Timur. Makanya kalau Luhur Raya dimekarkan, Sulsel ini oke-oke saja. Bahkan kalau dalam perspektif kami sebenarnya dan kajian-kajian yang kami lakukan, kalau Luhur Raya mekar, Sulsel ini bisa lebih terakselerasi. Kenapa? Karena ada beban yang sudah lepas dari Sulsel. Ya, DBH-nya nggak ada ya bagi hasilnya. Ya itu juga. Ini kan maksudnya begini, kalau Luhur Raya mekar jadi provinsi sendiri, Sulsel tinggal mengurus 20 kabupaten. Kan seperti itu. Itu lebih enak, lebih enteng gitu, lebih sedikit bebannya. Jadi tapi dengan konfigurasi itu saya kira nanti akselerasinya akan lebih bagus. Ada provinsi Luhur Raya, ada Sulbar, ada Sultra, ada Sulsel. Kalau ini bisa didesain sebagai pembangunan berbasis kawasan, Indonesia Timur misalnya, ini bisa lebih bagus dibandingkan sekarang gitu. Seperti itu. Jadi klaim bahwa Sulsel akan ambruk secara ekonomi kalau Luhur Raya dimekarkan itu sesungguhnya tidak benar. Saya justru khawatir misalnya dengan klaim itu ada kepentingan-kepentingan tertentu seperti itu yang bermain. Pemerintah pusat ini kan berlindung di balik moratorium ya. Ya. Pemekaran daerah. Menurut Anda moratorium ini kebijakan objektif atau alat politik untuk menunda aspirasi daerah di luar pusat kekuasaan? Mungkin ya. Ini mungkin saya keliru juga ya. Tapi yang saya lihat bahwa kebijakan moratorium itu
memang diambil untuk tidak menambah beban negara di awalnya kemarin. Karena banyak daerah-daerah memang yang ketika dimekarkan itu butuh pembiayaan dari pemerintah pusat. Seperti itu. Nah, sekarang sebenarnya tantangannya adalah kalau kita masih boleh berbicara di level itu ya, ada ndak kira-kira desain pemekaran daerah yang tidak harus membebani pemerintah pusat begitu besar? Bisa nggak Luraya? Nah, itu sekarang ada dalam rancangan undang-undang Desertada, desain besar penataan daerah gitu. Sehingga ada namanya daerah persiapan pemekaran. Daerah persiapan pemekaran itu tidak harus lengkap infrastruktur apa. Itu akan dinilai dalam 3 tahun, kemudian didefinitifkan selama 5 tahun. Seperti itu. Itu bisa menjadi salah satu jalan. Saya kira begitu kondisinya. Selain karena kebijakan moratorium itu kan sebenarnya apa ya? Itu tidak tertulis itu. Saya berusaha mencari dasar hukum yang betul-betul eksplisit, tidak ada. Tidak ada. Jadi kembali pada ya kehendak presiden bagaimana. Makanya kita punya harapan, menaruh harapan yang positif terhadap Presiden Prabowo yang betul-betul kita lihat sebagai seorang nasionalis yang menghargai jasa-jasa para pahlawan, menghargai eksistensi kedatuan, kerajaan, kesultanan yang ada di negara ini. Itu untuk menengok kembali sejarah yang kemarin terjadi. Ada janji Presiden Soekarno memberikan kekhususan kepada Kedatuan Luwu karena kontribusi Kedatuan Luwu di masa-masa awal. Waktu Megawati presiden pernah nggak ini ditagih sebagai anaknya Soekarno? Saya kurang informasi tentang Itu dia. Terus tuntutan ini kan sudah dibawa nih, benar-benar dibawa ke Jakarta, ke DPR, kementerian terkait, atau lingkar kekuasaan nasional, atau masih berhenti di level tekanan daerah? Sekarang kita sudah sampai di Jakarta. Jakarta ya. Proses-proses yang kita lakukan oleh tim-tim yang sudah memang ditugaskan untuk itu. Dan dalam waktu dekat kita juga akan ekspos naskah akademik untuk pembentukan Provinsi Luwu Raya. Sementara Luwu Tengah sudah siap ya, seperti saya bilang tadi. Luwu Raya kan kaya akan sumber SDM ya. Sumber daya alam. Ada nikel, ada emas, perkebunan, pertanian. Apakah Anda melihat ada ketakutan di 3 provinsi atau pusat kehilangan kontrol atas sumber daya jika Luwu Raya menjadi provinsi sendiri? Saya kira bukan ketakutan ya. Enggak, karena memang ini kan sebenarnya pemekaran itu konsekuensi sebenarnya. Konsekuensi pembangunan. Pada akhirnya daerah-daerah ini harus dimekarkan untuk bisa mencapai titik optimal pengembangan daerahnya masing-masing gitu. Nah, bahwa kekayaan alam yang dimiliki oleh setiap daerah itu menjadi hak daerah itu sebenarnya sesuai dengan amanat undang-undang untuk dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Rakyat di situ, bukan rakyat di sana. Rakyat yang punya dekat dengan sumber daya alam itu. Itulah saya kira salah satu alasan ya ada semacam perasaan yang seperti Adinda tadi sampaikan bahwa kita merasa sebagai daerah yang cukup kaya tapi kita tidak merasa ada feedback besar dari situ gitu. Ini kalau negara tetap diam, apakah langkah eskalasi politik ini jalur konstitusional yang lebih keras atau tekanan publik yang lebih luas? Mungkin dua-duanya. Siap nggak mahasiswa? Begini, teman-teman yang kemudian hari ini melakukan gerakan itu disebut sebagai dengan gerakan akar rumput, gerakan yang bersumber dari bawah. Artinya seperti tadi yang katakan oleh orang tua kami bahwasanya ini harus ada tekanan dari atas dan dari bawah. Makanya teman-teman ini kemudian harus tetap konsisten melakukan gerakan di jalanan sebagai bentuk bahwasanya hari ini masyarakat itu kemudian sudah kecewa. Hari ini masyarakat itu kemudian meminta keadilan di tanah mereka, sehingga gerakan-gerakan akar rumput ini teman-teman yang kemudian tergabung hari ini dalam Aliansi Wijaya Luwu, disebut sebagai Aliansi Wijaya Luwu, itu tetap konsisten akan melakukan gerakan-gerakan, akan melakukan yang namanya aksi-aksi untuk bagaimana kemudian isu ini itu sebagai isu nasional. Jujur saja, pada hari kedua teman-teman melakukan gerakan di Luwu Tengah, Kabupaten Luwu Tengah, itu banyak media yang kemudian hadir. Banyak media-media yang kemudian hadir Luwu Tengah ya. Di Luwu Tengah banyak media yang kemudian hadir yang mengatakan bahwasanya kami telah mengirimkan beberapa narasi kepada redaksi pusat, tetapi sampai hari ketiga, hari keempat itu belum dirilis satu kali pun. Ini penyampaian daripada teman-teman media pada saat itu, sehingga pada saat mungkin berseliweran di sosial media, pada saat wakil Bupati Luwu datang untuk menegosiasi dengan kami cuma menyampaikan hadirkan media nasional untuk menjadikan isu ini sebagai isu nasional, bahwasanya Tanah Luwu ingin melakukan pemekaran, bukan karena ingin melihat provinsi Sulawesi Selatan itu miskin, tidak, tapi ingin bagaimana kemudian pemerataan pembangunan terjadi. Sama-sama enak Pak ya. Sama enak. Oke, Luwu Raya punya sejarah besar dari Lagaligo hingga peradaban awal Nusantara.
Tapi politik nasional bekerja dengan logika kepentingan, bukan romantisme sejarah. Opu Asri, saya ingin satu jawaban tegas. Apakah pemekaran Luwu Raya ini proyek sejarah atau proyek politik yang siap bertarung di Jakarta? Proyek sejarah atau proyek politik? Saya kira keduanya ya. Ini proyek masa depan sebenarnya. Oh, proyek masa depan Iya, ini lebih Ini tepat proyek ya. masa depan. Jadi yang kita lakukan sekarang ini tentu kalau terwujud bukan kita yang rasakan. Anak cucu ya. Anak cucu kita sebenarnya yang akan rasakan gitu. Kalau Provinsi Luwu Raya terbentuk, saya kira akan ada perubahan yang begitu drastis, terutama sebenarnya dalam distribusi pembangunan ya. Lebih dekat tentunya, pelayanan publik, kemudian kita punya potensi wilayah bisa lebih maksimal dimanfaatkan. Apalagi kalau misalnya diberikan status kekhususan atau keistimewaan. Kita membayangkan dengan status itu sebenarnya kita bisa mengatur dengan sangat leluasa siapa sih yang bisa mengelola sumber daya alam yang ada. Berapa persen yang harus masuk dalam sebagai bagian dari pemerintah daerah. Seperti itu. Ya. Saya secara pribadi melihat tantangannya adalah apakah daerah ini akan dimekarkan sebagai sebuah provinsi biasa atau provinsi yang luar biasa. Saya cenderung memilih yang kedua. Ibu kota di mana nanti? Sesuai dengan prasyarat ya. Yang paling memenuhi kan memang cuma Kota Palopo hari ini. Walaupun kecil ya. Kecuali kalau ada pengkajian lain yang sifatnya lebih prospektif, itu masih dimungkinkan. Tapi kalau hari ini tidak ada yang bisa menolak Kota Palopo. Oke. Seperti Utibil saya mau tanya lagi. Tekanan apa lagi yang Anda akan lakukan selain menggelar aksi unjuk rasa menutup ruas jalan? Teman-teman akan melakukan yang namanya framing media. Framing media artinya adalah harus ada sebuah kegiatan atau sebuah aksi yang kemudian teman-teman lakukan sehingga kesadaran publik itu hadir. Bagaimana kemudian framing media yang kemudian negatif bahwasanya Provinsi Luwu Raya, Provinsi Sulawesi Selatan ketika menghadirkan yang namanya Provinsi Luwu Raya akan miskin, itu adalah framing yang kemudian harus dibantah. Bahwasanya pemekaran ini adalah bukan cuma untuk kepentingan Luwu Raya. Itu poinnya, bahwasanya bukan cuma kepentingan Luwu Raya, tapi bagaimana kemudian Provinsi Luwu Raya ini menjadi sebuah penopang agar bagaimana pemerataan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan itu bisa terlaksana dengan baik. Kemudian yang kedua adalah ketika kita tanya gerakan apa yang kemudian dilakukan, ya tetap teman-teman itu akan melakukan yang namanya gerakan akar rumput. Itu yang pertama, gerakan akar rumput. Kesadaran itu harus tetap terjaga, kesadaran kolektivitas tetap terjaga bahwasanya kita ingin memekarkan satu wilayah bukan karena kepentingan politik, bukan karena kepentingan elit, tapi bagaimana kemudian kita menuntut keadilan yang kemudian hari ini harus kita perjuangkan. Seperti itu. Penegasan. Saya butuh penegasan dari Ipmil. Ini aksi unjuk rasa ini murni hanya dari mahasiswa atau juga dari kelompok masyarakat? Oke, teman-teman sebelum turun ke daerah itu kemudian melakukan konsolidasi di Makassar, melakukan konsolidasi, dan konsolidasi itu kemudian hanya melibatkan mahasiswa. Kemudian setelah turun di lokasi aksi demonstrasi, teman-teman kemudian melakukan yang namanya agitasi. Agitasi ini adalah bagaimana proses penyatuan persepsi dengan masyarakat. Bukan agitasi murahan ya? Bukan agitasi murahan. Kayak lagunya Dewa berarti. Agitasi ini yang kita lihat sebagai sesuatu yang paling super lah barangnya. Karena bayangkan Kak, 5 hari menutup jalan Trans Sulawesi tanpa ada konflik yang kemudian terjadi adalah sesuatu hal yang paling spektakuler lah kita bilang. Artinya gerakan ini malah murni daripada gerakan mahasiswa dan masyarakat. Saya sebutnya bukan sebagai mahasiswa karena saya menyebutnya sebagai masyarakat. Karena kita adalah bagian daripada masyarakat pada saat. Berarti nggak ada pemisahan ya? Nggak ada pemisahan dia. Pertanyaan terakhir untuk Ipmil. Kalian sudah turun jalan, menutup perbatasan, dan mengerahkan energi yang sangat besar. Apa langkah berikutnya mahasiswa Luwu Raya terus menekan di jalan atau mengubahnya menjadi strategi politik jangka panjang? Saya ulangi lagi nih. Saya pikir strategi politik jangka panjang masuk dalam prioritas, cuman teman-teman sampai hari ini hanya fokus pada gerakan yang kemudian bisa teman-teman capai. Gerakan yang kemudian teman-teman lakukan adalah gerakan demonstrasi di jalan sebagai bentuk tekanan yang paling, kalau kami menurutnya paling besar lah tekanannya untuk teman-teman melakukan demonstrasi untuk skala mahasiswa. Baik, terima kasih Opu Asri Tada. Anda memang layak berbicara atas nama Luwu. Sangat menguasai ya, dan lebih mendalam serta visi Luwu jauh ke depan. Dan terima kasih pula buat Ade Haikal,
adik-adik mahasiswa IPMIL yang memiliki semangat juang. Terima kasih sudah berbicara tentang Luraya di Meja Kata Bangda, podcast yang menyuarakan kepentingan Indonesia Siap. Timur. Baik, pemekaran Provinsi Luraya bukan sekedar soal administrasi. Ini soal siapa yang didengar dan siapa yang terus diminta menunggu. Ketika daerah kaya sumber daya merasa jauh dari pusat, maka keputusan yang muncul bukan hanya tuntutan wilayah, tapi krisis kepercayaan. Pertanyaannya, kini bukan lagi apakah Luraya layak menjadi provinsi, tapi apakah negara masih punya keberanian untuk menjawab aspirasi daerah secara jujur dan juga adil. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Om Bu Asri. Haikal, makasih banyak.